أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya. Dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih, Lady. Sama-sama. Sama-sama. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 14. Wa huwallazi sakharal bahra. Ayat ini menceritakan tentang manusia hidup di dunia dengan penuh gratisan. Surah An-Nahl ini menceritakan wa huwallazi sakharal bahra, gratisan dari siapa? Wa huwa. Huwa kembali kepada Allah. Kita hidup di dunia semuanya gratis dari Allah. Bayangkan kalau kita membayar untuk oksigen. Masya Allah, betapa Allah Maha Penyayang kepada kita. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya. Allah lah yang menundukkan lautan lahman thariya, berupa ikan-ikannya yang segar supaya kamu bisa makan itu. Kata Allah, gratis makanan satu, makanan gratis. Enak ya Bu, makanan gratis. Enak. Tapi hati-hati ya Bu, ada yang namanya sifat wara. Orang yang sering makan-makan yang tidak jelas itu tidak diterima hadisnya. Jadi ketika kedudukan hadis, ada yang hadis sahih, ada yang hadis lemah. Itu salah satu diantaranya penyebabnya gara-gara orangnya ini yang meriwayatkan hadis sering makan di warung. Padahal bayar tuh di warung. Cuman masih diragukan hadisnya karena apa? Makanannya bukan dari hasilnya sendiri. Nah, jadi perhatikan masalah makanan ini sangat berbahaya karena bercampur dengan daging. Lahman thariya, Allah mengeluarkan dari laut daging ikan segar untuk kalian makan. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan Allah juga memberikan perhiasan dari laut itu. Perhiasan dari laut apa, Bu? Mutiara. Apalagi? Intan. Intan benar ya? Dari laut ya? Ya, mutiara ya. Allah memberikan perhiasan talbasunaha untuk kita pakai dari lautan itu gratis. Pakaian, makanan, pakaian dua. Dan kemudian Allah walita betagu min fadli, Allah memberikan lautan itu sebagai tempat berlayarnya kapal. Allah yang menundukkan angin, Allah yang menundukkan ombak supaya kapal bisa berlayar, perahu bisa berlayar. 3, makanan, pakaian, kendaraan. Sudah gratis 3, enak banget hidup ya Bu ya. Enak banget jadi hamba Allah ya Bu ya. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjadikan hambanya bi'abdihi. Abdihi salah satu nikmat yang paling besar oleh manusia
diberikan oleh Allah adalah menjadi hambanya. Nabi Muhammad kedudukan tertingginya, kehormatan tertingginya Nabi Muhammad SAW adalah bi'abdihi. Karena Rasulullah menjadi hambanya Allah. Makanya Allah katakan tadi walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun, supaya kalian mencari karunia dengan modal yang diberikan Allah tadi secara gratis, makanannya, pakaian yang diberikan Allah dan kendaraan yang diberikan Allah, litabtagu min fadlihi, agar kalian mencari karunia-Nya yang lain. Jangan berdiam diri. Saya bertawakal kepada Allah. Ya Allah, berikanlah saya uang 1 juta sebentar siang jam 11. Tapi tidak keluar rumah. Tidak bisa, tawakal itu ikhtiar. Walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Ini yang paling sering kita lupakan. Kita jarang berterima kasih kepada Allah. Kita jarang membuka ayat-ayat Allah, betapa banyak yang Allah kasih kepada kita secara gratis. Bahkan jika kita tidak sholat, Allah tetap kasih kita oksigen. Bahkan ketika kita tidak puasa, Allah tetap kasih kita makanan, Allah tetap kasih kita hujan. Lalu ketika kemarau datang kita bertanya-tanya, ya Allah dosaku apa? Padahal dia tahu sendiri, dia jarang membuka Al-Quran, dia jarang sholat, dia jarang puasa, lalu mempertanyakan Allah. Tidak pantas. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih Ustadz Syam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sama ketika kita menerima gratisan dengan meminta-minta? Di awal tadi saya sudah sebutkan, ketika kita mendapatkan barang-barang gratisan caranya bisa macam-macam. Bisa dengan meminta-minta, bisa dengan hadiah atau hibah, ada wasiat, ada warisan. Sebelum saya membahas banyak hal mengenai meminta-minta ini, tadi hibah sudah dibahas ya Bu ya di awal, hadiah. Sudah paham ya Bu semuanya bahwa hadiah itu diterima, jangan ditolak. Kecuali ada hal-hal yang membuat kita pada akhirnya harus menolak itu secara syariat. Ada orang yang masih sampai sekarang belum bisa membedakan apa wasiat, apa warisan. Karena ini masih menyambung dengan pembahasan barang-barang gratisan atau hal-hal yang gratisan. Wasiat adalah apa Bu? Wasiat adalah dibuat oleh orang tersebut ketika dia masih hidup, tapi kemudian diberikan pada orang lain ketika orangnya sudah meninggal dunia. Dan wasiat itu hanya 1/3 dari hartanya saja dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ada warisan, gratisan berikutnya ada warisan. Warisan itu sudah ada hukumnya di surat An-Nisa ayat 11, ayat 12 sudah ada. Warisan diberikan kepada orang-orang yang memang sudah diatur hukumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita membahas gratisan yang berikutnya, yaitu meminta-minta yang di dalam Islam diharamkan. Meminta-minta untuk kepentingan dirinya sendiri diharamkan. Beda dengan meminta-minta untuk tujuannya kepentingan umat. Beda. Jadi kalau ada orang kaya yang minta dong sumbangan untuk pembangunan masjid, boleh nggak Bu? Boleh. Minta dong sumbangan, padahal dia orang kaya. Minta dong sumbangan nih buat bantu saudara kita yang lain yang sedang kesusahan, boleh? Boleh. Meminta-minta untuk tujuan umat diberikan kepada masyarakat, itu boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah meminta-minta pada seseorang untuk membuat mimbar di masjid. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk umat, boleh. Tapi yang diharamkan oleh Islam adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meminta-minta, ini sudah terkenal sekali, Ibu pasti tahu. Nanti di akhirat nanti ia akan datang dengan tidak ada daging di wajahnya. Karena kenapa? Karena di muka bumi dia merendahkan dirinya sendiri. Orang yang meminta-minta atau tasawul atau mengemis adalah orang yang tidak punya harga diri. Merendahkan dirinya sendiri. Dia meminta-minta. Makanya di hari akhir tidak ada daging di wajahnya. Kemudian apalagi? Orang yang meminta-minta kata Rasul apa? Seperti memakan bara api. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah tidak dibenarkan oleh Islam. Dia meminta-minta tapi dia lakukan. Tapi ada loh meminta yang diperbolehkan dalam hadis riwayat Muslim. Siapa itu? Hanya 3 orang saja. Pertama, jenis orang yang boleh meminta-minta adalah ketika dia sedang menanggung beban diat atau denda atau pelunasan hutang orang lain. Sampai dilunasi, ia boleh pada akhirnya meminta. Tapi setelah lunas semuanya, maka tidak boleh lagi meminta. Kedua, boleh meminta-minta kalau ada musibah terhadap hartanya. Kebanjiran, hartanya habis. Kebakaran, hartanya habis.
ini masih boleh meminta-minta sampai dia akhirnya sanggup berdiri sendiri, stop meminta-minta itu. Ketiga, boleh meminta-minta apa Bu? Apalagi kalau dia adalah orang yang sangat fakir miskin sekali dan ada 3 orang saksi yang berakal menyaksikan kefakirannya itu, boleh ia meminta-minta sampai pada akhirnya ia sanggup berdiri di atas tubuhnya sendiri, bekerja dengan tangannya sendiri. Selain itu apa kata Rasul? Haram. Meminta-minta selain 3 orang tadi adalah haram. Jadi janganlah memakan harta-harta haram dengan cara meminta-minta, merendahkan diri kita sendiri, padahal Allah sudah angkat derajat kita. Nauzubillah, Tidak mungkin juga Allah ciptakan kita kalau tidak disiapkan rezekinya. Betul. Pastilah, ya Bu ya. Ibu sudah punya rezeki? Sudah Bu? Sudah. Sudah. Ibu mau dikasih duit? Oh, kalau tadi jawabnya lemes. Tetep. Kalau tadi jawabnya lemes. Sudah? Sudah. Ibu Ibu mau mau kasih dikasih duit? duit? Mau. Langsung semangat lagi, Bu. Nih, buat jamaah yang di rumah nih biar lebih jelas lagi nih setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Maulana. Kalau kita bicara tentang gratisan tadi, susah nahannya Bu ya. Bener ya Bu ya? Bener nggak Bu? Kayak itu manusiawi banget. Bagaimana caranya kita menahan diri untuk tidak selalu tertarik dengan barang gratisan? Mau tahu Bu caranya Bu? Mau tahu? Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Maka pandai-pandailah bersyukur. Dan sehingga engkau merasa cukup dengan atas nikmat yang Allah berikan. Sehingga timbullah sifat qanaah.